Halo teman-teman, selamat datang di kelas TOEFL Listening Materi Kelas bersama saya Tia Marisa Putri Kansa dari Prodi D3 TLM Teknik Laboratorium Medis Lokal B Angkatan 22. Dalam video ini, saya akan membahas bagian pertama dari TOEFL listening, itu listening comprehension. Bagian ini sering dianggap sulit karena kamu harus mendengarkan dan memahami percakapan dalam waktu singkat. Tapi jangan khawatir, dalam 30 menit ke depan kita akan bahas yang pertama, struktur dan tipe soal listening TOEFL. Yang kedua, strategi menjawab setiap bagian. Yang ketiga, tips penting sebelum dan selama tes. Yang keempat, contoh latihan dengan pembahasannya. Bagian yang pertama, pengenalan TOEFL listening. TOEFL listening menguji kemampuanmu memahami percakapan dan ceramah akademik dalam bahasa Inggris. Durasi tes sekitar 30-35 menit dengan 50 soal. Listening TOEFL dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, part A, short conversation, percakapan pendek, yaitu antara lain kamu akan mendengarkan percakapan 2 orang 1-2 kalimat. Lalu muncul satu pertanyaan tentang isi percakapan itu. Biasanya fokus pada idiom, expression, dan statement. Contoh durasi tiap percakapan kurang lebih 10 detik. Yang kedua, part B, longer conversation, percakapan panjang. Percakapan sekitar 1 menit antara 2 orang. Biasanya di kampus ada 2-3 pertanyaan untuk setiap percakapan. Yang ketiga, part C, talks or lectures, monolog atau ceramah akademik. Monolog berdurasi sekitar 1,5-2 menit. Kamu akan mendengar seseorang menjelaskan topik akademik. Biasanya ada 3-5 pertanyaan per kali. Catatan penting untuk kalian. Yang pertama, listening hanya diputar sekali, tidak bisa diulang. Yang kedua, semua jawaban bersifat multiple choice A, B, C, D. Yang ketiga, kamu boleh mencatat poin penting di kertas saat mendengarkan. Baiklah,
Lanjut ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu strategi umum listening TOEFL. Berikut 5 strategi utama untuk sukses di bagian listening. Yang pertama, dengarkan ide utama, main ide. Fokus pada siapa yang berbicara, di mana dan apa yang sedang dibicarakan. Yang kedua, perhatikan nada dan expression, tone and attitude. Kadang jawaban bisa disimpulkan dari intonasi atau emosi pembicara. Yang ketiga, tangkap kata kunci, keywords, catat kata benda, kata kerja utama, dan angka penting. Yang keempat, kenali sinonim dan prafase. TOEFL sering mengubah kata di percakapan jadi bentuk lain pertanyaan. Contohnya, he's exhausted dengan he's very tired. Yang kelima, jangan panik kalau ketinggalan. Fokus pada kalimat berikutnya karena masih bisa menjawab pertanyaan berdasarkan konteks keseluruhan. Baiklah, kita lanjut bagian ketiga. Bagian ketiga yaitu strategi spesifik per bagian. Yang pertama, part A, short conversations. Ciri-cirinya yaitu percakapan singkat antara dua orang, hanya satu pertanyaan percakapan, biasanya mengandung idiom, statement, atau makna tersirat. Contoh dari part A. Yang pertama, dialognya. Mom, did you enjoy the concert last night? Woman, I would have if the sound system had been better. Question, what does the woman want? Jawabannya adalah she didn't enjoy the concert because of the sound system. Strateginya yang pertama, fokus pada kalimat kedua karena biasanya mengandung jawaban. Yang kedua, perhatikan kata pengandai. Would have, could have menandakan perbedaan antara harapan dan kenyataan. Part B, long conversation. Ciri-cirinya yaitu dialog lebih panjang, 40-60 detik. Topiknya sering akademik, perkuliahan, kantor, kampus, perpustakaan, pendaftaran kelas, dan lain-lain. Ada 2-3 pertanyaan setelahnya.
Lanjut ke contoh part B. Dialognya yaitu woman, if can you tell me what the greatest official class month at for an on content in the afternoon, but you're better get he clean. It's usually covered by 3. Questionnya, what does the man suggest? Jawabannya, he suggests she go to the official before 3 o'clock in the afternoon. Strateginya yaitu yang pertama, catat tujuan percakapan, registration, meeting, class ads. Yang kedua, dengarkan saran, keluhan, rekomendasi. Itu sering jadi inti pertanyaan. Yang ketiga, perhatikan kata kunci seperti suggest, recommend, advise, complain, agree, disagree. Lanjut ke part C. Talk or let's story. Ciri-cirinya yaitu monolog panjang sekitar 1-2 menit. Topik biasanya akademik, sejarah, sains, budaya, biologi, teknologi. Pertanyaan bisa tentang ide utama, detail, inferensi, atau sikap pembicara. Contoh part C. Today we're going to discuss the migration of monarchs, but varies the his interesting travel over on from Canada to action here. Questionnya, what is the main topic of the talk? Jawabannya, the migration of monarchs, but varies. Strateginya yaitu catat struktur ceramah. Yang pertama, pembukaan topik utama. Yang kedua, penjelasan detail contoh angka. Yang ketiga, penutup, kesimpulan atau efek. Pertanyaan main ide biasanya datang pertama. Bagian keempat, contoh soal dan pembahasan. Mari kita coba berlatih gabungan singkat seperti di TOEFL aslinya. Soal yang pertama,
short conversation. Man, did you finish the response from the meeting? Woman, not yet. I'll head it in first thing tomorrow morning. Question. What do the woman mean? Jawabannya, she will submit the report tomorrow morning. Kata kuncinya first thing tomorrow, berarti paling pagi besok. Soal yang kedua, log conversation. Woman, how can I extend my library card? Man, you need to fill out the his form and show your study in a different desk. Question. What will the woman probably do next? Jawabannya, she will fill out the form and go to the front desk. Soal ketiga, talks. The Eiffel Tower was completed in 1889 from the Paris World Trade Center. It was entirely criticized. Today is one of the most fascinating monuments in the world. Questionnya, what is the talk mainly about? Jawabannya, the history and popularity of the Eiffel Tower. Soal keempat, man. Soal keempat, invention. Man, I can't believe the maiden it is next week. Woman, tell me about it. I very barely study studying. Questioner, what does the woman imply? Jawabannya, she has purple from the eczema. Kata kunci idiom, tell me about it, artinya I completely agree. Bagian kelima, tips dan pola listening. Seringkali soal TOEFL listening mengandung idiom atau ungkapan sehari-hari. Berikut beberapa yang wajib kamu hafal. Idiom, I'm bad, artinya saya cepat sekali. Hit the box, belajar keras. Take it easy, santai saja. Call it a day, selesai udah hari ini. Untuk hari ini. It no time, dengan cepat. Keep in mind, ingatlah. Could agree more, saya sangat setuju. You bet,
Tentu saja, it's up to you, terserah kamu. I'm too sure off the top of my head. Saya tidak yakin, belum ingat langsung. Contoh soal idiom. Man. How was the action woman piece of cake? Questionnya, what does it the woman make? Jawabannya, the action was very easy. Kita sudah membahas TOEFL listening dari awal sampai akhir. Yang pertama, struktur, yang kedua, strategi untuk setiap bagian, yang ketiga, contoh latihan, yang keempat, idiom penting yang sering muncul, yang kesimpulan pentingnya. Dengarkan ide utama, bukan kata per kata. Yang kedua, catat kata kunci, nama, tempat, angka. Yang ketiga, biasakan mendengarkan audio berakses Amerika, film, podcast, berita. Yang keempat, latihan setiap hari minimal 15 menit. Semakin sering kamu dan saya mati ke telingamu, semakin mudah kamu mengenali struktur dari pola soal TOEFL listening. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.